Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Suka mengaku atau plagiat hak orang lain ini menjadi salah satu ciri khas klan Ba'alwi. Sebagaimana Rotib Al-Haddad itu plagiat dari Rotib Ar-Rifai, yang mana lebih sepuh Ar-Rifai, tanpa ada pemberitahuan bahwa Rotib ini yang merumuskan adalah Syekh Ar-Rifai. Seharusnya begitu. Tetapi mereka begitu pedenya mengakuisi bahwa ini adalah karya golongan mereka. Dan termasuk narasi-narasi yang dibangun oleh para kabib, bahwa sanad keilmuan Nahdlatul Ulama itu berasal dari kabib. Jadi pada saat orang NU membatalkan nasab Ba'alwi, sama saja membatalkan sanad keilmuan atau sanad akidah ahli sunnah wal jamaah. Wow, bagi pemula ini menakutkan. Tetapi kalau kita menelusuri dengan kepala yang dingin, dengan perasaan yang tulus, perasaan yang ikhlas, kita akan menemukan keganjilan-keganjilan dari apa yang dilakukan oleh kelompok yang satu ini. Nah, termasuk ini kami menemukan sesuatu yang baru di dalam blog yang di situ berjudul http pondok habib wordpress.com 2019 bulan 11 tanggal 18 yang menerangkan keistimewaan Al-Qutbil Irsyad. Al-Qutbil Irsyad ya. Al-Qutbil Irsyad Al-Ghausil Ibad Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi seakan-akan kitab Al-Qutbil Irsyad ya, Al-Ghausil Ibad Habib, ini karangannya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ada narasi yang dibangun seperti itu. Tetapi kami menemukan bukti bahwa kitab Qutbul Irsyad, taklifnya itu pengarangnya, ini bisa kita lihat bukti kitabnya, namanya Qutbul Irsyad. Taklif itu pengarang, adalah Maulana Asy-Syaikhu Fakirullah bin Abdurrahman Al-Hanafi An-Naqsyabandi. Jadi yang mengarang Qutbul Irsyad ini adalah Maulana Syekh Fakirullah bin Abdurrahman Al-Hanafi An-Naqsyabandi, bukan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi jelas mereka itu bisanya cuma mengakuisi. Apakah Islam mengajarkan seperti itu? Tentu tidak. Lah, untuk mendongkrak popularitas mereka tidak segan-segan bikin plagiat seperti itu. Nah, karena tujuannya apa? Supaya golongan mereka itu muncul, viral, terkenal, seakan-akan golongan mereka saja yang alim, yang alamah, dan seterusnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tetap maha segala-galanya. Sehebat apapun narasi, sehebat apapun cara yang kalian terapkan, suatu ketika ibarat menyimpan bangkai, suatu ketika baunya akan menyengat dan semua akan tahu
semua akan menciumnya. Itulah kebohongan yang dibangun mengatasnamakan cucu Nabi. Hari ini terbongkar, semuanya tahu. Ya seperti contoh ini, kitab Al-Qutbul Irsyad, yang seakan-akan ini adalah karangan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Tapi ternyata di dalam kitab Al-Qutbul Irsyad, Qutbul Irsyad, itu taklifnya, pengarangnya adalah Maulana Syekh Fakirullah bin Abdurrahman Al-Hanafi An-Naqsyabandi. Jadi jelas, bukan Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini warning buat kita semua untuk berhati-hati. Termasuk tawasul-tawasul. Karena di dalam tradisi Jamiyah Nahdlatul Ulama, Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, itu ada istilah tawasul. Kita harus berhati-hati hari ini, harus jeli. Seperti contoh, ada orang yang bertawasul di situ tidak menyebutkan Sultanul Aulia, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, terus mengganti dengan Faqih Muqaddam. Ini jelas, ini ada penggiringan. Seakan-akan Faqih Muqaddam ini lebih ampuh, lebih hebat dibandingkan dengan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mau mengikis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena mereka sudah membangun narasi. Faqih Muqaddam itu di alam akhirat lebih terkenal. Oke, di alam dunia yang lebih terkenal adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini narasi yang dibangun mereka. Terus ada penguatan lagi bahwa Faqih Muqaddam itu levelnya itu bisa mengalahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau baginda Nabi saja mi'rajnya cuma 1 kali, lah Faqih Muqaddam 70 kali. Terus ada narasi yang dibangun mereka lagi, Faqih Muqaddam itu adalah mujtahid mutlak. Berarti mengalahkan Imam Madzahibil Arba'ah. Mau mengalahkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Ya, ini yang harus kita cermati bersama. Mereka itu pintar, mainnya itu kalem. Pada saat seseorang itu sudah melupakan madzahibil arba'ah, terus kiblatnya adalah Faqih Muqaddam yang dinarasikan mujtahid mutlak, nah ini bencana. Kenapa kami mengatakan bencana? Kita semua tahu Faqih Muqaddam itu menelurkan murid siapa, tidak jelas. Terus mengarang kitab apa juga tidak ada yang bisa kita nikmati hari ini. Tidak ada. Berbeda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Banyak sekali kitab yang dikarang beliau dan banyak sekali murid hasil didikan beliau yang jadi alim alamah bahkan seorang wali. Nah, narasi-narasi yang terjadi hari ini adalah termasuk strategi dari kaum Ba'alwi untuk menggeser peradaban Islam. Bagi yang berpikiran waras tentunya akan menolak. Karena pergeseran yang di situ itu bertolak belakang dengan fakta dan kenyataan harus kita lawan. Kebohongan yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, harus kita lawan. Karena ini bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Itulah kitab Qutbul Irsyad. Ternyata bukan karangannya Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, tetapi taklif Maulana Syekh Fakirullah Ibnu Abdurrahman Al-Hanafi An-Naqsyabandi. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.